Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama di mata pelajaran fisika. Hari ini kita masih akan mempelajari bab besaran dan pengukuran, khususnya di submateri pengukuran. Pengukuran sebenarnya banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan yang paling banyak kita lakukan adalah mengukur berat badan, terutama bagi perempuan ya. Kemudian pengukuran suhu, pengukuran sayuran di pasar ketika kita berbelanja, kemudian pengukuran tinggi badan. Nah, apa sebenarnya pengukuran itu? Di SMP sebenarnya kalian juga sudah mempelajarinya. Kita tinggal mengulang dan mengingat saja apa itu pengukuran. Mengukur adalah membandingkan besaran fisika dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Nah, pengukuran sendiri ada dua macam, ditinjau dari berapa kali kita melakukan pengukuran. Nah, ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali, sedangkan pengukuran berulang merupakan pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Seperti itu ya. Dalam pengukuran nanti akan ada istilah akurat dan presisi. Akurat disebut juga teliti, sedangkan presisi disebut juga tepat. Akurat merupakan kesesuaian hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya yang diukur. Nah, jika hasil pengukuran yang kita lakukan itu mendekati nilai sebenarnya, maka pengukuran yang kita lakukan disebut teliti atau akurat. Kemudian presisi. Presisi disebut juga tepat ya. Merupakan keajegan hasil pengukuran. Keajegan itu berarti nilainya tetap. Nah, ketetapan hasil pengukuran gitu ya. Jika pengukuran dilakukan berulang dan memperoleh hasil yang hampir sama, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan itu presisi atau tepat. Sebaliknya, jika pengukuran berulang menghasilkan perbedaan yang jauh antara hasil yang satu dengan yang lainnya, maka pengukuran dikatakan tidak presisi. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh, misalkan ada seseorang yang melakukan pengukuran suhu benda. Nah, suhu bendanya itu yang sebenarnya adalah 30 derajat Celcius. Orang tersebut melakukan pengukuran berulang dan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 23,2 derajat Celcius, 24,6 derajat Celcius, dan seterusnya. Dari hasil di atas, terlihat bahwa nilai hasil pengukurannya itu berbeda-beda dan tidak mendekati nilai sebenarnya, sehingga pengukuran tersebut dapat dikatakan tidak akurat karena jauh dari nilai sebenarnya, dan tidak presisi juga karena hasil pengukurannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa dalam pengukuran ada akurat dan ada presisi? Jawabannya adalah karena dalam pengukuran pasti ada yang namanya ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian adalah kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan acak, dan kesalahan sistematis. Kesalahan umum itu biasanya disebabkan karena keterbatasan dari pengamat atau si pengukur, berkaitan dengan keterampilan dalam memakai alat ukur. Semakin terampil dalam memakai alat ukur, tentu saja kesalahannya akan semakin minimal atau semakin kecil. Selanjutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan acak ini merupakan kondisi yang ada di sekitar pengukuran, keadaan yang berubah-ubah dalam pengukuran dan tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol, seperti gesekan udara atau fluktuasi tegangan PLN. Jadi, tegangan PLN yang ada di rumah kita itu nilainya tidak selalu tetap, tapi ada naik turunnya meskipun sedikit. Seperti itu. Nah, untuk meminimalkan atau mengurangi kesalahan acak ini,
Yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pengukuran secara berulang. Nanti yang kita ambil adalah rata-rata dari hasil pengukuran kita. Yang terakhir yaitu kesalahan sistematis. Kesalahan ini akan menyebabkan hasil pengukuran yang kita lakukan itu jauh berbeda dengan nilai yang sebenarnya atau tidak akurat. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan kesalahan sistematis? Beberapa di antaranya adalah kesalahan kalibrasi. Nah, kesalahan kalibrasi ini adalah posisi pada alat ukur belum seimbang. Jadi harus diseimbangkan dulu atau dinolkan dulu, seperti itu. Kemudian kesalahan titik nol. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan pengukuran, posisi titik nolnya tidak tetap atau tidak tepat, maksudnya ya, tidak tepat. Nah, yang terakhir adalah kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini disebabkan oleh kesalahan pembacaan alat ukur posisi mata kita. Jadi yang benar adalah seperti pada gambar ya, yaitu tepat di atas posisi benda yang akan diukur. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran. Nah, jadi hasil pengukuran itu kita tuliskan sebagai X0 plus minus delta X, di mana X0 itu adalah hasil pengukuran. Jika pengukuran tunggal, maka hasil yang teramat dari alat ukur, sedangkan kalau pengukuran berulang itu dari rata-rata. Kemudian delta X-nya adalah ketidakpastian. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa alat ukur dan ketidakpastiannya gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar mistar. Alat ukur ini yang paling sering kita gunakan atau kalian gunakan. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kurang dari 30 cm. Nah, ketelitiannya adalah 1 mm. Ketelitian itu adalah skala terkecil ya. Di sini 1 mm. Kemudian ketidakpastian. Nah, untuk ketidakpastian itu diambil dari setengah dikalikan ketelitiannya. Karena ketelitiannya 1 meter, maka ketidakpastiannya adalah setengah kali 1 mm, yaitu 0,5 mm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Sebenarnya di SMP kalian juga sudah mempelajarinya, jadi di sini kita tinggal mengingat saja ya. Nah, jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda, diameter dalam suatu benda, dan untuk mengukur kedalaman suatu benda itu. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Nah, di bagian atas itu ada rahang atas, nanti digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian samping kanannya ada skrob, nah itu digunakan untuk mengunci gerakan rahang. Nah, di bawahnya ini ada skala nonius, kemudian sampingnya ada penggeser rahang. Nah, di bawah ada rahang bawah. Nah, fungsinya untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian papannya ini yang panjang ini adalah skala utama, berisi skala utama ya. Kemudian di bagian paling kanan ujung itu ada pengukur kedalaman. Selanjutnya kita akan melihat ketelitian dari jangka sorong. Nah, pada skala utama, skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian masih dibagi lagi ke dalam skala nonius. Jumlah skalanya yaitu 1 sampai 10. Nah, ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan membagi skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah skala pada nonius. 1 mm dibagi 10, yaitu 0,1 mm. Nah, ketidakpastiannya sama, yaitu setengah kali ketelitian, sehingga setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau sama juga dengan 0,005 cm. Selanjutnya kita akan mengulang kembali bagaimana cara pembacaan hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, yang pertama kita lihat dulu skala utamanya, yaitu yang berada di sebelah kiri angka 0 skala nonius.
di situ adalah 4,3 cm. Kemudian lihat skala noniusnya, ambil yang berimpitan dengan skala utama. Pada gambar tersebut yaitu kebetulan adalah menunjuk angka 5. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil pengukurannya? Yang pertama kita tentunya cari nilai X0-nya dulu atau hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan 0,01 kali skala nonius. Nah, skala utamanya tadi 4,3 ditambah 0,01 kali 5. Nah, hasilnya 4,35. Penulisan hasil pengukurannya bagaimana? Nah, tadi menggunakan aturan X0 plus minus delta X. X0-nya 4,35, kemudian delta X-nya 0,05 dalam senti ya. Nah, karena delta X-nya itu ada 3 angka di belakang koma, maka yang X0-nya itu juga dibuat 3 angka di belakang koma. Yang tadinya 4,35 perlu ditambahi 0 agar menjadi 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan belajar micrometer screw. Ini juga masih mengulang di SMP. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tebal suatu benda yang tipis ya, seperti plat, kertas, dan sebagainya. Kalau di contoh ini adalah mengukur tebal baterai. Nah, bagian-bagiannya ada rahang putar, ada skala utama, skala putar atau skala noniusnya, dan silinder bergerigi. Nah, nanti bendana yang akan diukur ditaruh seperti pada gambar. Kemudian skala putarnya itu nanti bisa diputar gitu ya. Lalu bagaimana ketelitian pada micrometer screw? Nah, bisa kalian perhatikan di sini skala utamanya adalah 0,5 mm. Nah, kemudian jumlah skala noniusnya itu sampai 50. Sehingga ketelitiannya adalah sama seperti jangka sorong tadi. Skala terkecil dibagi dengan jumlah skala nonius, yaitu 0,5 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,01 mm atau sama juga dengan 0,001 cm. Ketidakpastiannya masih sama, yaitu setengah kalikan ketelitiannya. Setengah kali 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,005 mm atau 0,0005 cm. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran dari micrometer screw. Nah, nanti caranya adalah skala utama ditambah 0,01 kali skala nonius. Nah, skala utamanya yang mana? Jadi skala utamanya itu ada di bagian kiri, itu ada skala atas dan skala bawah. Skala atas itu mewakili 1 mm dan bawah itu 0,5. Nah, skala utamanya adalah yang di sebelah kiri skala putar. Kalian lihat yang dilingkari lingkaran warna merah. Nah, di situ adalah besarnya 19,5 mm. Kemudian untuk skala noniusnya itu silahkan dicari yang berhimpit dengan garis mendatar. Di gambar tersebut adalah yang dilingkari warna biru. Nah, di situ adalah 10 lebih berapa garis di situ? 2. Jadi 10, 11, 12. Nah, seperti itu ya. Kemudian dimasukkan ke perhitungannya 19,5 ditambah 0,01 kali 12. Hasilnya 19,62. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil pengukurannya? Sama seperti tadi dengan X0 plus minus delta X. X0-nya 19,62. Kemudian delta X-nya untuk micrometer screw itu adalah 0,005. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma, jadi yang X0-nya juga dibuat 3 angka di belakang koma dengan menambahi angka 0. Alat ukur yang terakhir yang akan kita bahas adalah neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur
massa ya, massa benda. Kemudian ada banyak jenisnya, sebenarnya ada yang 3 lengan dan ada yang 4 lengan. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas yang 3 lengan saja. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada skrup kalibrasi. Nah, skrup ini nanti digunakan untuk mengatur agar titik nol keseimbangannya itu udah pas gitu ya. Kemudian ada tempat beban, ada beban geser, nanti bisa digeser ke kanan ketika digunakan untuk pengukuran agar titik nolnya itu kembali seimbang. Nah, terus ada 3 lengannya, yaitu tempat bebannya tadi, kemudian ada titik nol. Nah, titik nol ini titik di mana kita mengetahui apakah sudah seimbang atau belum. Bagaimana ketelitian dari neraca? Bisa dilihat dari skala terkecilnya, yaitu di lengan yang paling depan, itu menunjukkan 10 gram ya. Kemudian setiap 1 gramnya itu masih dibagi menjadi 10 skala. Jadi ketelitiannya adalah 1 gram dibagi 10, yaitu 0,1 gram. Nah, sehingga kita juga bisa mengukur atau menghitung ketidakpastiannya, yaitu setengah kali ketelitian. Setengah dikalikan 0,1, hasilnya 0,05. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa neraca Ohaus terdiri dari 3 lengan, kemudian lengan yang paling belakang itu adalah maksimalnya 100 gram, yang paling tengah 500 gram, dan yang paling depan 10 gram. Nah, bagaimana cara membacanya? Tinggal kalian lihat posisi bebannya, posisi yang runcing itu ya. Nah, yang belakang yang runcing itu pas di 40, maka 40 gram. Kemudian yang tengah itu 500, jadi 500 gram. Kemudian yang paling depan itu yang pas runcingnya itu ada di 2/4, berarti 2,4. Nah, jika ditotal hasilnya 542,4. Penulisan hasil pengukurannya bagaimana? X0 plus minus delta X, yaitu 54,24 plus minus 0,05. Nah, karena tadi di sini ketidakpastiannya itu ada 2 angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya juga dibuat 2 angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada materi yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.